Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Bapak Ibu, nikmat bisa berkumpul di sini sebagai calon para penghuni surga di taman-taman surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dicatat sama Allah dan para malaikat, mendoakan kita diampuni seluruh dosa-dosanya. Di majelis ilmu ini Bapak Ibu, alhamdulillah kumadara ramang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah Koh Doni sudah hadir di Masjid Istiqomah Bandung. Dan siapa sih Koh Donitan? Bagi yang belum tahu gitu, siapa sih Koh Donitan gitu? Alhamdulillah beliau adalah salah seorang kristolog. Beliau mendalami berbagai macam agama. Kemudian mengalah di tahun 2014 ya. Beliau selama 7 tahun terus mengkaji, meriset tentang semua agama dan akhirnya jatuh cinta kepada Islam. Kemudian nanti yang satunya lagi ada Koh Erik Rianto. Beliau juga salah satu kristolog juga. Beliau pernah, nanti ya narasumber kita ini dua orang ini pas host, kemudian narasumber ada Koh Donitan. Koh Erik Rianto ini dulu salah seorang kristolog juga, pernah memurtadkan istrinya. Jadi istrinya dulu agamanya Muslim, kemudian dimurtadkan oleh beliau. Ya, kemudian istrinya murtad, selama perjalanan pernikahannya akhirnya istrinya kembali lagi ke Muslim dan beliau juga akhirnya sekarang jadi juru dakwah pembina mu'alaf. Koh Erik Rianto kemudian Koh Donitan, kalau Bapak Ibu tinggal searching aja di handphone, cari Koh Donitan, banyak materi-materi beliau tentang bagaimana perbandingan agama dan pendalaman beliau tentang Islam dan pencarian beliau tentang kebenaran Tuhan. Jadi tema kali ini insya Allah kita akan membahas tentang menguak tabir kebenaran Tuhan. Baik, insya Allah kita sebentar lagi akan bersama Koh Donitan. Namun mohon izin Bapak Ibu, kita juga sedang sebentar lagi akan live streaming. Jadi live streaming bagi yang subscribe channel YouTube-nya Masjid Istiqomah Bandung, silakan boleh. Nanti ada di situ kita live streaming dan kita juga alhamdulillah banyak bekerja sama hari ini. Salah satunya kita bekerja sama dengan Ayam Kremes Alia, YD Muslim, Baju Takwa, kemudian Kordoba Quran, Majelis Al-Qurba, DKM Istiqomah Bandung, Pemuda Istiqomah, semua satu official, Manusia Cahaya, Satu Sab, One Movement, Brother Fitin, Mim Foundation, Hijaber Mam Community Official, Mustik Archery, MBC University, Mu'alaf Channel, Rumah Quran At-Tauhid, Auto Radio, kemudian Inspira TV, TV Harmoni, Full Bass, Geraha Mu'alaf, Garda Mu'alaf, Hilal Leadership Community, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, bidang zakat infak sedekah Istiqomah, Yayasan Istiqomah Bandung dan Air Mineral Istiqomah. Bapak Ibu, alhamdulillah kita hadir di sini. Kami disclaimer dulu ya bahwa Islam agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuntunannya begitu sempurna bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama di dalam Islam. Dan yang luar biasanya lagi, di dalam agama Islam tuntunannya tidak boleh mengolok-olok agama lain. Jadi sangat jelas bagaimana Islam, Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah bahwa Islam dengan tuntunan-tuntunannya bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama di dalam Islam. Dan yang kedua adalah tidak boleh memperolok-olok agama. Nah, nanti pengalaman-pengalaman apa saja yang Koh Doni itu hanya berupa cerita kisah beliau bagaimana menemukan kebenaran. Kemudian nanti ada beberapa bukti-bukti yang akan beliau tunjukkan. Kalau mau detail nanti Bapak bisa lihat di kanan kiri ada screen kita yang besar. Jadi kalau penasaran kitab-kitab bagaimana sejak perjanjian baru, perjanjian lama, itu seperti apa, nanti beliau akan membahasnya. Bagaimana pertemuan-pertemuan beliau dan sebagainya. Baik, sebelumnya saya mau kenalan dulu. Di sini yang paling jauh siapa ya? Ada yang di luar Bandung? Angkat tangannya. Masya Allah. Pak boleh bantu ke depan Pak? Sebelum kita mulai,
Bapak boleh bantu ke depan? Sama siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endril dari mana? Waalaikumsalam. Pak Endril? Pak Endril dari mana Pak? Bandar Lampung. Masya Allah. Sengaja kesini atau lagi di Bandung aja? Lagi di Bandung. Kebetulan beberapa minggu ini setiap buka YouTube itu wajah beliau Muncul terus. Ya. Pas bisa sekalian. Sekalian. Kohdomitan Bapak Ibu yang terbanyak itu terakhir hampir 6 juta viewers. Jadi yang menonton podcast beliau tentang pencarian beliau tentang makna Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala Islam hampir kurang lebih 6 juta view ya Pak ya. Nah Bapak sering berseliweran dan akhirnya penasaran. Apa yang membuat Bapak penasaran? Saya ingin tahu Pak itu. Saya lebih ke ini Kang. Apa namanya? Memang lihat dari kebiasaan keluarga saya. Ya. Tapi kan banyak juga kejadian yang malah itu malah di ujung-ujungnya malah kok kayaknya malah memanfaatkan itu lari-lari. Lari-lari memanfaatkan mana Pak maksudnya? Pindah lagi ke malam. Pindah lagi, murtad lagi. Baik. Intinya dengan melihat beliau langsung mudah-mudahan istiqomah. Amin. Sambil menambah ilmu kita ya. Amin. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Tapi jangan dulu kemana-mana ya. Ada lagi yang lebih jauh dibanding Bandar Lampung atau yang di luar kota Bandung apa Pak Singkat? Masya Allah. Kita kumpul nih, mudah-mudahan. Soekarno Hatta. Oh, Soekarno Hatta. Pak, alhamdulillah. Bapak di sana Pak? Sama Bapak siapa? Roro Roro Rohendi. Oh, Masya Allah. Dari mana Bapak? dari Malang Garut. Malambo, Garut. Sengaja ke sini atau memang lagi di Bandung? Lagi di Bandung. Lagi ngapain? Oh, jadi marbot masjid. Alhamdulillah. Semoga yang di sini semua bisa umroh dan haji semua. Amin. Baik, Pak Roro ya. Asli dari mana? Dari Malang Garut. Oh, aslinya dari Malambo Garut. Enggak dari Lampung atau dari Jawa kan? Dari Malang. Dan namanya Roro nya, Roro. Sudah mana anak dulunya? Ini Roro. Baik, Pak Roro. Nah, kalau Pak Roro tahu kajian ini dari mana? Dari Alia. Kronos Alia. Ah, ayat Kronos Alia. Oh, itu enak banget ayat Kronos Alia tadi Jalan Ciliwung nomor 17. Mantap. Baik, Pak Roro. Apa yang membuat Pak Roro penasaran ingin ke sini? Tahu Kohdomitan? Tahu. Tahu. Apa yang Pak Roro tahu tentang Kohdomitan seperti apa? Itu kajian-kajiannya bagus sekali. Kajiannya bagus sekali. Terus di YouTube, ya, di YouTube tentang apa biasanya Kohdomitan kalau membahas? Tentang agama gitu. Tentang perbandingan agama. Oke. Dilihatnya di mana? Di YouTube aja. Terus pernah nonton di TikTok kan? Enggak. Jadi hanya di YouTube aja. Oke, baik Pak Roro. Satu lagi deh, ada lagi yang lebih jauh? Sini Pak. Baik. Ya masih di sini, nanti tenang. Sabar, orang sabar nih. Dapat motor. Kuncinya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Bapak dari Lampung, ini dari Garut, saya dari Bengkulu. Masya Allah. Dari Bengkulu, dari Garut, dari Lampung. Paling tinggi Pak Roro. Dari Bengkulu Pak. Baik, Bapak lagi ngapain di Bandung? Sedang silaturahmi. Lagi silaturahmi. Jadi memang nggak sengaja dari Bengkulu ke sini mau ikut kajian Kohdomitan enggak ya? Memang lagi di Bandung kan? Lagi di Bandung. Kemudian tahu kajian ini dari mana? Ada teman saya Pak Yono. Mana temannya? Oh, ini sakaba-kabanya ini ya. Iya, Masya Allah. Bukan itu menebar kebaikan ya Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri tahu kajian ini dari temannya, apa yang membuat penasaran Bapak akhirnya mau ke sini? Saya begini Pak, setelah saya perhatikan ustaz-ustaz kita sekarang ini, orang-orang yang mau alam itu lebih berani berdakwah Pak. Masya Allah. Ya. Kalau orang-orang kita santai-santai aja, jadi daya tariknya kurang gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang mau alam dia mendapatkan hidayah itu luar biasa. Itu yang saya menarik. Itu yang bikin menarik Bapak ya. Jadi ternyata kalau pengalam itu kalau benar-benar jadi Muslim tuh justru lebih berani gitu ya. Berani. Masya Allah. Kalau bapak-bapak semua ini Muslim dari sejak lahir?
Alhamdulillah. Baik, ini 3 orang. Di sini ada nggak yang KTP-nya bukan Muslim? Ada nggak? Ada nggak? Atau yang pernah bukan Muslim? Mu'alaf? Ada di sini? Mana? Angkat tangannya. Masya Allah, sini kan? Sini. Nih, alhamdulillah. Mohon izin tadi Pak Henry, Pak Roro, Pak Dirlan. Nah ini sama siapa? Pakai mic-nya punten, Pak. Assalamualaikum, nama saya Rabin. Waalaikumsalam. Rabin. Ya. Baik. Saya manggilnya dari mana nih asli? Dari Bandung. Asli Bandung. Saya manggilnya berarti ada orang tua, bapak ibu orang Bandung. Orang tua orang asli, kalau ayah orang Sumatera. Tasik dan Sumatera, perpaduan Tasik Sumatera. Pak Mas, apa manggilnya ya? Kang Rabin lah ya. Anggap saja orang Bandung. Oke, kalau Kang Rabin sendiri nih, dulunya agamanya apa? Kristen Protestan. Protestan sebelumnya. Oke, kemudian bapak atau ibu yang Protestan atau dua-duanya memang Protestan? Bapak sih sebenarnya. Bapak Protestan, kalau ibu? Ibu dulunya Muslim. Dulunya Muslim, kemudian ke Protestan. Sekarang dua-duanya masih di Protestan? Ibu masih. Dua-duanya masih. Kang Rabin, tahun berapa memutuskan jadi Muslim? 2013. 2013, artinya berapa tahun yang lalu tuh? 11 ya? 11 tahun yang lalu. Apa yang membuat Kang Rabin akhirnya memutuskan hijrah menjadi seorang Muslim? Sebenarnya prosesnya cukup panjang, Mbak. Ya. Selama 1 tahun itu nunggu dulu lah kurang lebih. Jadi ada waktu lah untuk bisa itu. Juga saya juga sama teman saya waktu itu, Sultan di sini juga teman saya waktu itu jadi saksi. Selama proses 1 tahun itu memastikan sih sebenarnya. Ya. Yang paling penting sih memang hidayahnya sesuatu yang memang secara spiritual aja sih. Saya lihat orang lagi sholat maghrib, Ya. kemudian di rakaat terakhir sujud, dan saya lihat secara itu secara kontak mata saya keluar air mata. Dari situ saya meyakinkan bahwa Islam ini memang agama yang saya cari, Ya. Kalau itu saya cari, akhirnya saya pastiin saya bersyahadat di Gusdai. Di Gusdai waktu itu. Jadi hidayahnya melalui melihat orang yang lagi sujud ya. Masya Allah. Dari situ tiba-tiba hatinya bergetar, kemudian syahadat di Gusdai. 1 tahun setelah itu saya baru 1 tahun dari itu baru mempelajari Islam dulu selama 1 tahun. Baik. Apa yang menurut Kang Rabin akhirnya sangat begitu yakin akhirnya pindah dari agama sebelumnya ke Islam? Ya menurut saya karena saya dulu berada di Kristen, saya lihat Kristen itu memang cara ininya, balansinya bagus gitu ya, cara ininya. Tapi lebih dari itu saya lihat Islam lebih toleransi itu sih yang paling saya rasakan. Islam lebih toleran, padahal di media-media nggak gitu loh Pak. Iya. Ya di media-media kan nggak gitu ya. Justru Islam itu teroris, Islam mengerikan. Nah tiba-tiba Kang Rabin, Islam ini toleran. Toleran dari mana menurut Kang Rabin? Karena dari dia memperlakukan orang ini tadi yang tidak ada paksaan. Dan itu emang terjadi sama saya tidak merasa ada paksaan dari orang lain gitu. Tidak ada yang memaksa. Iya, Tidak tidak ada. ada. Baik, luar biasa. Ini karena empat, satu lagi. Ada lagi yang sebelumnya bukan Islam dan kemudian jadi Islam, atau yang memang dari sini memang para pencari Tuhan, boleh ya? Yang memang belum Islam juga tiba-tiba penasaran ke sini ingin tahu bagaimana menguak kebenaran, tabir Tuhan, menguak tabir kebenaran Tuhan, artinya ada yang tertutup kemudian dibuka dan alhamdulillah terbuka. Atau yang lebih jauh dari Malangbong, ada yang di luar Bandung? Ada yang di luar Bandung nggak? Halo, ada orang lain? Oh ada. Coba, boleh ya kalau misalkan saya bilang halo jawabannya hai, boleh ya? Boleh ya? Halo. Oke, kalau hai jawabannya halo, hai. Nah, perempuan mulai lelaki macam licin. Jarang rahim, terus taruhan aja. Atau siapa? Iya mah leleus. Tukang kenal. Jarang rahim jaga iman. Baik, ada yang di Kabupaten Bandung nggak? Pak ke depan Pak, silakan. Pak ke depan Pak, kita saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang di depan juga menginspirasi kayak Kang Rabin barusan ya. Masya Allah. Bapak,
Masya Allah, Bapak di sini Pak. Namanya siapa Pak? Faizal, Faizal. Kalau Bapak asli mana? asli Pekanbaru. Pekanbaru. Jauh juga ya, tapi udah lama di Bandung ya Pak? 5 tahun. 5 tahun di Bandung, Bapak dari Pekanbaru. Di Bandung 5 tahun. Bapak tahu kajian ini dari mana Pak? Beliau kan sudah populer, Ya, jadi sudah sekali-sekali ya sudah ya, lihat poster di luar tadi pagi. ya. Wah, ingin ya dapat semuanya aja. Penasaran ya Pak? Ya? Penasaran. Kalau Bapak sejak lahir Muslim? Insyaallah. Alhamdulillah. Kan baru kemudian selama ini mengikuti kajian kohdomitan di media sosial ataupun di media baru apapun. Apa yang menurut Bapak tertarik akhirnya pengen di sini? Saya sangat menghargai bahwa beliau membukakan apa yang ditutup-tutupi oleh orang sebelah. Karena beliau sekarang di sebelah kita. Ya. Jadi ini suatu hal yang menarik sehingga nggak bisa lagi tidak ada dusta di antara kita. Jadi. Masya Allah. Tidak ada dusta di antara kita ya. Dan kata beliau yang agama yang sebelah dia buka bagaimana penemuannya, riset-risetnya gitu ya Pak. Akhirnya terang benderang seperti itu. Nah, Bapak sendiri rumah di mana Pak? Kabupaten Bandung tidak jauh di Cibenying, Cimenyan. Cimenyan mah Kabupaten Bandung rasa kota Pak. Pada suka mundur kan itu kota ya. Pojok Boneng atas. Pojok Boneng atas. Bapak asli Pekanbaru bahasa Sunda biasa Pak? Biasa. Oh, Masya Allah. Orang Pekanbaru. Tapi nggak berani sama yang orang tua. Oh, Pak, boleh tahu usianya berapa Pak? 68. 68, Masya Allah ya. Semoga panjang umur dan panjang amal ya. Dan Bapak di cahayaan gitu ya, wajahnya tuh seneng gitu ya. Coba Pak, ini orang-orang luar biasa loh yang ada di sini. Hari Minggu, Ahad, besoknya kerja ya. Ada yang kerja, ada yang sekolah, tapi pada kumpul di masjid. Artinya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya atas skenario Allah ya. Takdir Allah hadir di sini dan mudah-mudahan kita terus berdoa semoga dihapus dosa-dosanya, ya, dilunasi hutang-hutangnya, ya, bisa umroh dan haji dalam waktu terdekat bersama keluarga besarnya. Amin ya Allah ya Allah. Baik, panitia boleh dibantu ada hadiah buat 5 orang spesial ini. 1, 2, 3, 4, 5. Hadiahnya motor Kocina Unggul Alhamdulillah. Sepeda. Panitia mohon dibantu, boleh kasih amanah nih, ada hadiah dari banyak ya, nanti kita lihat dari siapa. Ini Mohon maaf, mohon tidak disebut orang spesial. oh jangan disebut orang spesial. Apa tuh Pak? Bagus ya. Ikhwan ya. Ikhwan. Baik, Ikhwan yang disayangi oleh Allah. Bapak, ini ada Al-Quran dari Majelis Majelis Ghurabah Indonesia. Maka Bapak diambil. Terima kasih banyak. Nah ini juga beda-beda ya ada. Nah itu Al-Quran Niaga dari Cordoba Quran. Ini dari Al-Quran dari Majelis Al-Ghurabah. Ini juga silakan boleh didokumentasikan sebagai amanahnya sudah tersampaikan. Ini amanah dari Majelis Al-Ghurabah Indonesia dan Cordoba Quran. Masih banyak Bapak Ibu, nanti ada amanah dari bidang CIS Yayasan Istiqomah ya. Kemudian nanti ada dari YG Muslim, Baju Takwa, dan ini alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak-bapak. Silakan kembali lagi ke posisinya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya sudah siap? Baik, sebentar lagi kohdomitan. Pak, ini yang di sini, Pak, yang warna silver. Cek. Nah, ini yang warna silver. Ini semua kitab-kitab yang beliau teliti. Jadi beliau riset. Nah, bapak-bapak, tos ngarisin seberapa kitab, sekarang ibu-ibu. Baik. Al-Qur'annya unggulnya insya Allah emang jadi maharatam sadayana. Hafal 30 juz ya, insya Allah. Hadis-hadis guys, insya Allah sekian hadis harapa. Insya Allah ibunya semangat. Yang penting pas semangat ibu ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kepada Koh Don Titan dan Koh Erik Rianto kami persilahkan untuk
masuk ke ruang utama DKN Masjid Istiqomah Bandung. Ya, alhamdulillah. Pak Erik, silakan Pak. Langsung duduk saja. Kemudian ini ada dakwah donitan. Baik, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Koh Donitan dan Koh Erik Rianto ya. Oh, yes. Baik, tidak lama-lama waktu dan tempat kami persilakan kepada Kang Erik Rianto. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ini berarti ketiga kali, 4 kalau nggak salah, 4 kali saya di sini. Jadi udah langganan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan hari ini tentunya bukan saya yang akan menjadi pembicara, tentunya saudara kita Koh Donitan yang jauh-jauh datang dari Nusa Kambangan. Seriusan? Dari Nusa Kambangan, gedenya di situ, lahir di Semarang, dan sekarang alhamdulillah bersama dengan kita. Dan mungkin bagi yang belum kenal, kalau saya asli Bandung, saya lahir di Rumah Sakit Kebonjati, dilahirkan sebagai seorang Kristen. Dan pada saat itu memang belum ada hidayah datang. Setelah perjalanan berpuluh-puluh tahun, alhamdulillah dapat hidayah karena ada satu peristiwa yaitu kurban. Jadi pada saat saya nemuin kurban itu, barulah hidayah itu datang dari Allah SWT. Alhamdulillah sampai pertama kali saya cerita di sini tuh bersama Ustaz Gagat Nababan. Ada kalau misalnya Bapak Ibu lihat di YouTube tuh Masjid Istiqomah Erik Nababan, nanti keluar tuh saya. Jadi saya udah cerita dan alhamdulillah karena izin Allah akhirnya saya harus hijrah ke Jakarta, dipertemukan dengan Pak Doni, dan saat ini alhamdulillah Pak Doni bisa memberikan satu pencerahan yang menurut saya pun baru tahu gitu, kenapa saya harus memilih Islam, dan sempat terbesit nonnya cek bahasa Sunda nama ngeliwat gitu nya, saya harus balik ke Kristen nih karena ada satu peristiwa. Tapi waktu dengar Pak Doni, ternyata kalau saya balik ke Kristen, saya tahu akhir saya kemana. Dan insya Allah hari ini ketika kita akan mendengarkan sedikit, bukan sedikit ya, 60 menit lah ke depan, ketika Pak Doni memaparkan kenapa kita harus memperkuat akidah kita, kenapa kita harus mencari kebenaran tentang Tuhan kita. Karena satu petunjuk yang biasanya kalau kita beli motor atau beli handphone ada buku petunjuk ya. Kalau buku petunjuk itu ada salah satu perkataan bahwa buku petunjuk ini tidak asli, apa yang terjadi? Nah, nanti kita akan simak bersama-sama dari Pak Donitan penjelasan seperti apa. Jadi mungkin itu saja perkenalan. Nanti kalau mau tanya-tanya undang lagi aja ya. Insya Allah hari ini kita akan langsung mendengarkan, bukan kajian ya, apa yang ini ya? Kita ngobrol. Karena kalau ngaji sok ngalah ngobrol. Ini ngobrol mudah-mudahan ngaji. Bapak Ibu mohon izin, saya nanti ada waktu 60 menit Koh Doni dan Kang Erik yang akan kita diskusi bareng-bareng. Nanti 30 menit selanjutnya tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaan terbaik, insya Allah ada titipan amanah dari yang mendukung acara kita. Ya, baik, silakan. Nanti juga kalau yang ditunjuk untuk nanya, yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, biasa nama mengundang mereka hadiah, orang mereka hadiah. Siap, silakan. Baik, untuk itu kita langsung dengarkan saja talk show ya. Kayak sekarang Sunda Melayu ngomong talk show. Talk show. Ya kita lah, kita dengarkan sama-sama dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Doni, perkenalkan diri dulu karena banyak yang akan nama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Istiqomah Bandung. Terima kasih DKM untuk undangannya. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini nanti ada manfaatnya, ya. Minimal buat diri kita sendiri, juga bisa buat keluarga kita, teman saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita juga masih diberikan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yang terutama adalah nikmat iman dalam Islam. Ya, itu adalah penghargaan yang paling tinggi yang bisa kita terima dari pencipta kita. Menjadi muslim adalah sedang menerima penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, masalahnya kita merasa enggak kita mendapatkan penghargaan yang paling tinggi dari Allah. Oke, baik, pertama kali perkenalkan, mungkin buat Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya Doni Tan. Ada tannya. Tan itu marga, Pak. Nah, marga saya Tan. Kalau bahasa Cina, marga itu Se. Ya, jadi Doni Setan. Bukan setan, Pak, ya. Saya nggak bisa pilih nama saya, marga Tan atau Simanjuntak atau Rianto. Yang lain kita nggak bisa pilih, Pak, ya. Saya juga nggak bisa milih saya mau lahir di keluarga Cina, keluarga Sunda, keluarga Jawa, atau keluarga manapun. Betul, Pak Ibu, ya? Betul, ya? Kita bisa milih nggak? Enggak, ya? Jadi artinya apa? Ya sudah, by default gitu, atau kita lahir kita udah jadi orang suku apa? Gitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya maksud. Kita lahir sebagai orang Sunda, kita lahir sebagai orang Cina, atau kita mungkin lahir sebagai orang Arab. Semuanya berbeda-beda. Kita hidup di dalam budaya dan tradisi yang berbeda-beda, tapi ternyata ada tujuan yang sama. Tujuan dalam Islam itu apa? Nanti kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Ya, kita tidak akan bisa lari kemana-mana kecuali kembali kepada yang menciptakan kita. Kita punya badan ini hanya pinjam sekarang. Nanti sebentar lagi kita akan kembali. Nah, alhamdulillah, akhirnya saya bisa mengenal Islam. Dalam tanda kutip kembali, ya. Bapak Ibu yang sudah biasa baca Quran pasti ingat ada ayat yang mengatakan bahwa jiwa kita sudah bersyahadat sebelum kita lahir jadi manusia. Betul, ya? Jadi kalau tadi Erik bilang dia lahir Kristen, salah, ya. Sudah lahir Kristen, orok. Semua manusia lahir Muslim, fitrahnya Muslim, ya kan? Setiap bayi yang lahir sebenarnya dia fitrah. Fitrah dalam hal ini konteksnya adalah Muslim, artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan manusia. Jadi sebenarnya kita semua lahir Muslim. Saya juga ternyata lahir Muslim, cuman saya dan Erik belum pernah dikafirkan sama orang tua. Betul, ya? Istilahnya dikafirkan karena apa? Karena dibawa ke gereja, ya kan? Hadisnya berbunyi setiap manusia yang lahir dia adalah fitrah. Tetapi ketika dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu kan karena orang tuanya. Jadi ketika orang itu nanti besar, dia mendengar Islam, dia sampai menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, artinya orang itu tidak pindah agama sebenarnya, ya, tapi kembali ke fitrahnya. Jadi sebenarnya kita semua Bapak Ibu yang dari sini, kita semua harus selalu ingat bahwa fitrah kita adalah Muslim. Kalau kita memeluk agama di luar Islam, berarti kita sedang lupa dengan fitrah kita. Kita sedang lupa sifat asal manusia seperti apa. Ya, ini yang saya pelajari ketika saya sudah menerima dan memeluk Islam. Oh, ternyata begitu ya konsepnya, luar biasa. Dan akhirnya saya mau sampai kembali ke Islam karena apa? Ternyata di dalam Islam tidak ada yang namanya diskriminasi. Tidak ada yang namanya rasis. Kalau dulu gimana, Rick? Kita menyembah Tuhan manusia yang punya ras tertentu kan, ya? Iya. Berarti matanya biru. Oh, matanya biru. Rambutnya blonde. Hidungnya mancung. Apa lihat?
kita dari kecil, saya dan Erik dari kecil, kita nggak sadar kita diajari dari kecil menyembah Tuhan yang bisa jadi manusia. Ya, jadi kalau dalam hal ini, saya mau kasih disclaimer dulu nih. Pernyataan dari saya dan Erik, ketika kita membicarakan agama orang lain, dalam hal ini agama Kristen, yang dulu kita peluk, saya berbicara di sini, saya memberikan pernyataan bahwa tujuannya tidak lain, tidak bukan, adalah untuk membentengi akidah Bapak Ibu semuanya, ya, membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Pak, Bu, masih ada nggak di sini upaya pemurtadan? Masih? Banyak. Benar? Benar. Kalau nggak ada saya pulang nih sebentar. Karena masih ada upaya pemurtadan, ini yang perlu kita obrolkan, gitu ya. Mungkin di sini saya bukan mau mengajari Bapak Ibu Quran pasti lebih jago dari saya. Tetapi karena saya dan Erik pernah dibesarkan di sana, jadi kan kita pernah aktif di sana. Saya di gereja yang lain, Erik juga mungkin di gereja yang lain dengan tradisi yang berbeda. Erik gini-gini nih dulu Kristen tapi nggak boleh makan babi. Gak benar, ada begitu. Apen. Ada Kristen nggak boleh makan babi, mengkuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu berarti hari Sabtu, Pak. Saya dulu di Kristen yang sama-sama Protestan ya, Pak. Tapi saya dulu di Kristen yang battle namanya, alirannya battle. Jadi, di tempat kita mah kalau mencium harumnya babi mah nggak boleh tolak. Jadi kelebihan saya daripada Mas ini, saya pernah makan babi. Saya Mohon maaf ya. tipu. Belum pernah. Makan bubur di Cibatak. Sudah teh bubur naon, Bu? Bubur babi. Nah, ternyata begini. Apa yang mau saya bicarakan di sini, saya hanya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita melihat atau kita didatangi oleh orang-orang saudara kita yang Nasrani yang mengajak Bapak Ibu untuk ikut agama mereka. Nah, sekarang saya buka nih. Saya buka dari mulai kitabnya mereka. Kitab mereka itu isinya apa sih? Ada yang udah pernah baca Bible di sini? Belum? Ada bapak yang udah pernah baca? Oh itu ada. Oh itu udah. Oh kalau ini jangan ditanya ini. Yang itu udah pernah baca semua. Dari Kejadian sampai Wahyu belum? Atau sudah? Buka-buka aja. Oke. Saya juga belum pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu juga saya belum pernah. Gak ada waktu gitu. Tapi yang penting begini. Ketika kita baca sebuah kitab, apalagi disebut kitab suci, ya kitab suci agama, pertama kali yang kita nilai apanya? Pertama kali yang kita nilai dari sebuah kitab suci apanya? Bapak Ibu sudah biasa baca Quran. Yang pertama kali Bapak Ibu pegang apanya dari kitab itu, Pak? Hah? Keaslian. Oke, keaslian. Apalagi? Covernya. Kabarnya cantik, Ustaz. Kabarnya ada ya. Nanti kalau covernya warna hijau, oh ini asli gitu ya. Atau warna biru, enggak gitu. Apanya kira-kira selain daripada keaslian? Isinya. Ya, isinya apa, Bu? Yang kita menilai dari isinya apa? Hah? Isi kandungan. Isi kandungan. Isi kandungan. Kandungan berapa bulan? Yang saya maksud begini. Dari sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, yang pertama kali kita harus nilai kan konsep ketuhanannya. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul? Kalau di dalam itu kitab suci itu mengajarkan Tuhannya ada 100 gimana? Nah, itu kan pertama kali dari kitab suci kan konsep ketuhanannya. Betul ya, Pak ya? Yang kedua apa? Konsep apa nih, Bu? Ibu, ada bisa jawab? Konsep apanya? Apa tadi yang langsung? Hah? Pembawa, utusan. Oke, utusan. Tapi belum begitu tepat. Setelah konsep ketuhanan, terus konsep apanya? Kita beragama nih mau ngapain? Cara ibadahnya katanya. Cara ibadah, oke. Ada yang lebih tepat lagi nggak? Keaslian tadi udah. Apa lagi? Keimanan, oke. Tapi yang kita cari apa, Bu, dari beragama? Ibu ini beragama nih mau masuk mana? Mau mencari kemana? Surga ya, Bu?
Bukan neraka Bu ya? Berarti kalau begitu kan konsep keselamatannya Pak. Ya. Iya kan? Mau beribadahnya bagaimana, tapi kan konsep keselamatannya kita harus paham. Betul kan? Ya. Di Islam kita semua sudah tahu pasti ya. Kalau kita mau masuk surga, sudah dikasih standar prosedur apa? Bertakwa. Bertakwa, insya Allah masuk surga. Lidah kita mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Kan begitu konsep keselamatan. Jadi ada dua nih. Ada konsep ketuhanan, ada konsep keselamatan. Di luar daripada ini, oke, konsep peribadatan. Berarti ketika kita melihat sebuah kitab suci, kalau konsep ketuhanannya berkontradiksi dalam satu kitab, gimana? Ada kontradiksi dalam satu kitab, konsep ketuhanannya bisa beda-beda. Niko bentar, maksud kontradiksi di situ seperti apa? Berbeda. Contoh, nah sekarang begini, mending saya buka aja yang langsung ya. Kalau ngomong nggak pakai buku kurang puas gitu. Saya kemana-mana jadi bawa koper kayak tukang buku di sini. Ini bukan penjualan. Kenapa saya bawa di sini? Karena ini boleh dibajuin dikit. Di Palasari ini eleh. Ini ada yang saya beli dari Palasari ini. Pas turun di Palasari, oh perlu di buku nih. Wah, ada semua. Dia orang nyangan buku. Nah, ini jadi orang yang membaca kitab aja itu belum tentu tahu konsep ketuhanannya bagaimana. Ternyata setelah kita pelajari, ada sebuah kitab. Ini mohon maaf ya, bukan saya mengajari Bapak Ibu untuk benci orang-orang Kristen. Bukan ya, bukan saya mengajari Bapak Ibu untuk memerangi fisik orang-orang Kristen, enggak. Ya. Kita bangsa Indonesia sudah merdeka, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, Pak Bu ya. Di sini saya bukan mengajari untuk membenci, bahkan untuk ya istilahnya mempersekusi atau apa enggak. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Ya, jadi mau nggak mau kita tetap harus menghormati. Islam juga mengajarkan kita jangan memerangi orang yang tidak memerangi kita, betul kan? Jadi di sini ini wacananya hanya wacana akademis atau ilmiah gitu. Kalau saya sebut ilmiah berarti itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya sebut akademis berarti ada dokumennya. Gitu. Jadi bukan saya ngarang gitu ya. Saya nanti akan tunjukkan. Nah di sini, nah ini saya beli di Palasari nih. Dapat aja Palasari. Kitab tebel-tebel apa ya? Ini ada sebuah kitab. Nah ini. Di sini tulisannya Alkitab. Ya, ini kitabnya orang Kristen. Oke. Tulisannya Alkitab. Saya yang sudah pernah di sana dan saya yang sudah mempelajari Islam, saya menghimbau Bapak Ibu yang lahir di keluarga Islam jangan menyebut kitab ini sebagai Alkitab. Ya, jangan. Sebut apanya? Sebut Bible. Ya. Bahasa Inggris dikit Bu, yang keren dikit Bu. Bible. Paling jauh. Sunda apa Bible? Sunda Bible. Paling jauh kita sebut Holy Bible lah, kitab suci lah ya. Bible itu dari kata Biblos dalam bahasa Yunani, artinya kumpulan buku-buku. Ya. Kenapa saya minta Bapak Ibu jangan sebut ini Alkitab? Karena Al-Quran kita juga kata lainnya Alkitab. Betul nggak Pak? Betul. Jadi kalau Al-Quran kita juga disebut Alkitab, kita jangan sebut kitab ini Alkitab, karena ini apa namanya? Bisa dikatakan bukan dokumen yang diakui oleh Islam. Ya, ini adalah kitabnya saudara kita Kristen, yang mana? Nah, ini sekarang yang saya kasih tahu. Di dalam kitab ini ada dua bagian penting, dua bagian kitab. Yang pertama namanya Perjanjian Lama. Ini yang ada indeks hitamnya nih. Nah, ini yang saya pegang ini ada indeks nih, warna hitam ya, kelihatannya dengan dia. Ini yang disebut dengan Perjanjian Lama. Warna hitam. Warna hitam. Yang merah indeksnya Perjanjian Baru. Jadi ini 2/3 atau 3/4 ya nih kalau begini? 3/4 ya. Nah, yang saya kasih tahu begini, di dalam dua bagian yang utama ini mohon maaf saya menunjuknya. Nah gini nih, yang ini, yang tebel nih ya, yang 3/4 ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya, kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Perjanjian Lama.
Di sini konsep ketuhanannya, nah tadi saya bilang konsep ketuhanan. Di sini konsep ketuhanannya tauhid. Saya berani katakan tauhid sama dengan kita, sama dengan Islam. Islam tauhid, Yahudi juga tauhid. Bedanya di dalam Islam, bedanya di dalam Yahudi, mereka tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam dan juga tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Ya, yang indeks merah ini disebut perjanjian baru. Ini yang murni kitabnya orang Kristen. Ya, jadi yang murni kitab orang Kristen ini disebut perjanjian baru, di mana di sini menurut orang Kristen mereka juga tauhid. Menurut mereka, menurut orang Kristen, mereka Tuhan mereka juga Esa. Tapi, nah seluruh tapinya, Esanya mereka itu dapat atau bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah, jadi perbedaan kita dengan Kristen atau perbedaan Yahudi, Islam dan Kristen. Kalau Yahudi dan Islam kita bertauhid Tuhan cuma satu, nggak ada duanya aja nggak ada, apalagi tiganya. Tapi kalau Kristen bilangnya Tuhannya satu, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Siapa aja? Mereka sebut Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa ini siapa? Tuhan yang Maha Esa menurut mereka. Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak, yang Abraham, Yakub dan Ishak. Tapi kalau yang Putra yang disebut dengan Yesus Kristus, kita mengenal dengan nama Nabi Isa alaihissalam, putra Maria. Jadi Yesus dan Isa itu sama, orangnya sama, cuma diceritakan berbeda. Ya, kalau di Quran diceritakan Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah kurma, kemudian tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa alaihissalam juga bisa membuat mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen disebutkan lahirnya di Bethlehem. Menurut mereka di kandang domba, walaupun di sini nggak ada tulisan kandang dombanya. Menurut mereka juga Yesus itu dibunuh dengan cara disalib, kemudian mati dan bangkit dari ketiga, kemudian baru dia. Nah, yang ketiga ada Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus juga Tuhan. Jadi mereka punya konsep Tuhannya dalam 3 pribadi, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Jadi bilangnya apa? Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham? Alhamdulillah. Kalau bilang paham, saya curiga malah gitu. Beneran? Mendingan nggak paham ya. Alhamdulillah mereka saya bilang. Kalau paham, aduh. Karena bapak-bapak gereja yang zaman dulu pun sudah bilang bahwa Trinitas itu misteri. Gak ada yang bisa paham. Yang bisa paham hanya yang dijamak oleh Roh Kudus menurut mereka. Ya. Jadi lanjut lagi, mereka bilang Bapa itu Maha Kuasa, Putra atau Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Siap-siap beli kontrak ya. Bukan saya promosi narkoba nih. Tapi bagaimana ceritanya 3 dipaksakan jadi 1 tapi dari 3 pribadi. Itu memang yang disebut dengan agama misteri. Ya. Sebelum ada Kristen sudah ada agama-agama yang lain yang juga konsepnya mirip-mirip serupa gitu. Detailnya mungkin tidak sama tapi konsepnya serupa.